Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa dengan NIM 228105035. Berikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pertemuan kelima, yaitu analisis regresi logistik. Nah, untuk datanya akan saya berikan video selanjutnya. Oke, nah kita kan sebelumnya sudah perkenalan ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik itu suatu analisis regresi yang memiliki tujuan mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, apa sih perbedaan analisis regresi logistik itu sama analisis sebelumnya? Nah, pada variabel dependen itu data yang akan digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Mungkin hampir mirip-mirip ya, seperti analisis regresi dummy. Nah, kalau analisis regresi dummy itu yang diketahui itu variabel independennya. Nah, tapi kalau misalnya analisis logistik itu lebih ke variabel dependennya. Untuk analisis regresi logistik tidak perlu memerlukan seperti distribusi normalnya. Nah, jadi untuk melakukannya tidak perlu melakukan uji normalitas. Oke, kita lihat dulu hipotesisnya. Bukan hipotesis, mohon maaf. Kita ke datanya dulu. Saya akan memberikan judul, yaitu pengaruh pelayanan kualitas produk dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di mana di sini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X pertama yaitu pelayanan, X kedua yaitu kualitas, X3 yaitu jaringan, dan Y-nya itu kepuasan pelanggan. Kita lihat nih di bagian measure-nya. Untuk nilai variabel X kita menggunakan scale, dan variabel Y-nya itu kita menggunakan nominal. Kita lihat juga di data values-nya. Di bagian data variabel Y yaitu kita isi 0 sebagai tidak puas dan 1 itu puas. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik binary logistik. Kita lihat nih teman-teman, untuk nilai Y-nya kita masukkan ke nilai dependen, dan nilai X-nya untuk X1, X2, X3 kita masukkan di covariant. Oke, kita lanjut ke option. Kita klik nih, kita centang ya di bagian Hosmer, Lomeshow, Goodness, sama kita centang juga di iteration history. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita muncul nih kan, kita muncul data logistik regressionnya. Nah, kita punya hipotesisnya nih teman-teman. Hipotesis pertama, diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis kedua, diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis ketiga, diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kita lihat nih hasilnya ya. Kita lihat nih hasilnya. Di data pertama, kita lihat nih nilai N-nya. Nilai N-nya itu kita sudah memasukkan ini ya, respondennya. Tadi data view-nya itu respondennya ada 55. Kita sudah memasukkan nilai-nilainya. Jadi di bagian N-nya ini 55 sebagai data respondennya. Kita lihat ya teman-teman. Kita sudah lihat ya.
ini interpretasinya itu penelitian ini menggunakan 55 data untuk dijadikan sampel. Nah, respondennya itu 55 ya teman-teman. Kita lihat di ini tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu interval view-nya itu tadi kita masukkan kan di variabel y sebagai data value. Tidak puas kita interpretasikan 0, puasnya 1. Nah, kita lihat nih teman-teman. Interpretasinya itu variabel dependent memiliki 2 kategori, yaitu nilai puas sebagai 0 dan puas adalah 1. Kita lihat di tabel blok 0-nya. Tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu kita lihat nih kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya negatif. Yang pertama, nilai negatif 2 log likelihood itu kurang dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua ada nilai negatif 2 log likelihood itu lebih besar dari chi-square-nya. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Kita akan mencari nilai chi-square tabelnya, di mana rumusnya itu df sama dengan n dikurangi 1, di mana n-nya itu tadi berapa? N-nya itu sebagai responden. Tadi respondennya kan 55. Nah, N-nya itu 55 dikurangi 1 yaitu 54. Kita cari nih di tabel chi-square-nya. Coba sebentar ya teman-teman. Kita klik tabel chi-square-nya. Nah, nih tabel chi-square-nya. Tadi 54 ya teman-teman. Kita pilih ininya tuh 0,05. Nah, 54 itu dikategorikan 72,153216. Nah, data chi-square tabelnya itu didapat sebesar 72,153216. Maka nilai negatif 2 log likelihood-nya itu lebih besar. Nah, kita lihat nih bagian ini. Ini kan nilai negatif log likelihood-nya itu 74,767. Maka lebih besar kan daripada chi-square tabelnya. Dapat diinterpretasikan nilai negatif 2 log likelihood itu ternyata lebih besar dari nilai tabel chi-square-nya. Berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji. Kita masuk ke tabel berikutnya. Tabel variabel in this equation. Nah, kita lihat nih teman-teman di bagian ini. Nilai B atau koefisien beta. Di sini kita dapat ya teman-teman sebesar 0,330 dengan ODEDS rasionya atau XMB-nya itu 1,391. Dan nilai signifikannya itu 0,227. Kita lanjut ke blok pertama, blok 1. Kita lihat di tabel pertamanya, iterasi historinya. Nah, di sini tuh kita perlu interpretasi satu persatu dari nilai iterasinya ya, atau nilai look likelihood-nya. Nah, kita perhatikan nih nilai look likelihood-nya. Negatif 2 log likelihood-nya. Kita lihat nih. Aduh, sorry.
tadi kan kita punya kriteria pengujian kan, nilainya itu negatif look likelihood kurang dari chi-square sebelum memasukkan value sudah memenuhi syarat uji. Nah, apa sih yang membedakan blok 1 sama blok 0? Kita lihat nih di mencari nilai chi-square tabelnya. Chi-square tabelnya itu menggunakan rumus DF sama dengan N kurangi K kurangi 1. Nah, tadi kan di blok 0 kan cuman N dikurangi 1. Nah, di sini di blok 1 yaitu N kurangi K dikurangi 1. K-nya itu sebagai apa? K-nya itu sebagai variabel X-nya. Jadi variabel X-nya kan ada 3 ya teman-teman. Variabel X-nya ada 3. Nah, kita nilai N-nya itu 55 responden dikurangi 3 sebagai variabel X dikurangi 1. Kita dapat nih rumus DF-nya tuh 51. Nah, kita lihat juga di tabel chi-square-nya. 51 itu ini. Masih di 0,05 ya, teman-teman. Tabel chi-square 51 itu kita dapat sebesar 68,660. Nah, kita lihat lagi nih. Ternyata nilai negatif look likelihood-nya itu tadi kita lihat nih, nilai look likelihood-nya ini ternyata 58,329. Oke. Ternyata nilai negatif 2 look likelihood-nya tuh lebih kecil daripada nilai tabel chi-square-nya, ya kan? Maka berkesimpulan bahwa model sesudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat ujinya. Nah, kita lanjut nih di tabel berikutnya. Tabel berikutnya itu step 1. Ada step, blok, sama model. Ada 3 tahapan. Kita lihat nih kriteria pengujiannya. Nilai signifikan ternyata kurang dari 0,05. Berkesimpulan bahwa berpengaruh secara simultan. Nah, kita lihat nih. Ternyata di sini nilai signifikannya itu 0,001. Maka semuanya itu ternyata kurang dari 0,05. Berkesimpulan bahwa berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependennya, yaitu terhadap kepuasan pelanggannya. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Kita lanjut di tabel berikutnya. Tabel model summary. Oke. Di tabel model summary ini kita lihat di bagian Nagelkar ke R-square. Ini Nagelkar R-square-nya itu didapat 0,348. Kita interpretasikan nih. Nilai Nagelkar ke R-square-nya itu sebesar 0,348. Maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, X3 terhadap variabel dependen secara bersama-sama didapat sebesar 34,8%. Lanjut di tabel berikutnya. Di tabel Hosmer and Lemeshow test. Nah, kita lihat nih teman-teman. Kita lihat di kriteria. Dikatakan baik jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat nih nilai signifikannya itu di sini ada 0,113. Ternyata nilai signifikannya itu lebih besar teman-teman. Nilai signifikannya itu 0,113 lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Kita lanjut di variabel in the equation. Nah, kita lihat nih
kita lihat di interpretasinya. Kriteria pengujiannya, nilai signifikan kurang dari 0,05. Nah, kita lihat nih nilai signifikannya tuh yang ini ya teman-teman. Yang inilah, yang ini. Oke. Ternyata nilai signifikannya itu untuk X1 0,002. Maka untuk X1 ternyata lebih kecil 0,002 kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Nah, coba kita lihat X2-nya. Maka H1 itu diterima ya untuk nilai X1-nya. Kita lihat di X2-nya. X2-nya itu didapat nilai signifikannya 0,614. Maka 0,614 itu lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi untuk H2-nya itu dan X2-nya itu ditolak ya. Selanjutnya ada X3-nya itu nilai signifikannya 0,189. Ternyata untuk X3-nya itu 0,189 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H3-nya juga ditolak. Mungkin segitu saja kesimpulan dan penjelasan yang saya jelaskan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.